Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar anak-anak ibu? Semoga kita semua sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Anak-anak, hari ini kita berjumpa dalam rangka belajar bahasa Indonesia bersama saya, Ibu Butet Suryanti Pasaribu, mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 9. Nah, anak-anak ibu, tetaplah semangat dalam mencari ilmu, karena ilmu adalah modal utama kita untuk lebih maju di masa yang akan datang. Semangat, semangat, semangat. Nah, baiklah anak-anak, sebelum belajar, marilah kita berdoa. Menurut agama kita masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini pokok bahasan kita adalah membuat laporan membaca buku. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah siswa mampu membuat laporan membaca buku. Indikatornya, 1. Siswa mampu membuat laporan membaca buku dengan kalimat sederhana. 2. Siswa mampu membuat laporan membaca buku dengan kalimat efektif. Jadi, tujuan pembelajarannya, siswa diharapkan mampu untuk membuat laporan membaca buku. Sedangkan indikatornya, siswa mampu membuat laporan membaca buku dengan kalimat sederhana. Dan yang kedua, siswa mampu membuat laporan membaca buku dengan kalimat efektif. Nah, baiklah, sekarang kita mulai. Yang pertama, jangan membaca buku. Mengapa yang pertama langkahnya jangan membaca buku? Karena kita diharapkan hanya melihat, mengenal buku melalui sampulnya. Lihat dulu sampulnya, lihat dulu judulnya, boleh lihat covernya. Dari judul dan covernya, kita tahu apakah buku ini memang sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan dalam mencari informasi. Nah, contoh, jika saya adalah orang yang ingin cepat bermain gitar, maka buku ini sangat cocok untuk saya. Kenapa? Karena dari judulnya, saya dapat membacanya, Jurus Kilat Jago Main Gitar. Karena kebutuhan saya ingin cepat bermain gitar, maka dari buku ini, dari judulnya, sudah bisa saya ambil kesimpulan bahwa buku ini cocok dengan yang saya butuhkan. Lihatlah covernya, ada gambar gitar. Lalu apa lagi? Lihatlah ilustrasinya di belakang. Kalau buku pengetahuan, ada ilustrasi, kita bilang dengan ilustrasi. Kalau buku sastra, disebut dengan sinopsis. Kalau sinopsis, dia ringkasan cerita. Kalau dia ilustrasi, gambaran umum dari isi buku. Nah, langkah pertama, kita diharapkan melihat sampulnya, melihat judulnya, melihat ilustrasinya atau sinopsisnya. Lalu langkah kedua, masih jangan membaca buku. Lalu apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah melihat daftar isi. Kita lihat daftar isinya. Apa isinya? Seperti ini, ada di daftar isi bab kedua itu tentang cara bermain gitar, cara memegang gitar, cara memetik dan bermain gitar yang baik. Nah, jadi kita lihat dulu, kita baca sepintas, ya. Jadi kita hanya melihat saja, sambil kita lihat. Nah, lalu berikutnya adalah kita lihat
berapa babnya. Jadi berhubungan dengan format buku. Ada berapa bab dalam buku ini. Nah, kita melihat itu saja. Buku ini terdiri dari berapa bab? Seperti ini, buku ini terdiri dari 6 bab. Nah, jadi langkah kedua ini kita juga bisa melihat data-data buku atau sebut dengan identitas buku. Apa-apa saja itu identitas buku? Siapa penulisnya? Lalu di mana diterbitkan? Siapa penerbitnya? Lalu ini cetakan keberapa? Itu juga dalam tahap melihat format buku. Pentingkah bagi kita ini cetakan keberapa? Penting karena setiap kita biasanya ingin melihat cetakan terbaru. Misalkan buku ini sudah ada dari cetakan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, maka kita biasanya mau mendapatkan buku dari cetakan terbaru. Jadi langkah kedua, kita hanya melihat daftar isi dan jumlah babnya. Nah, sekarang kita masuk ke langkah ketiga. Langkah ketiga adalah buat catatan hal yang menarik untuk dilaporkan. Kalau pada langkah pertama dan kedua, kita hanya melihat-lihat saja. Langkah ketiga kita sudah mulai mencatat. Apa yang kita catat? Yang kita catat adalah jumlah bab dan isi bab. Ambillah catatanmu, lalu tulislah. Buku ini terdiri dari 6 bab. Bab pertama menerangkan tentang ini. Seperti ini. Bab pertama mengenal gitar. Bab kedua, kita lihat lagi. Bab kedua tentang akor. Bab ketiga tentang cara bermain gitar. Nah, itu sudah mulai kita catat. Jadi kita mulai mencatat garis-garis besar dari isi buku, yaitu isi babnya dan jumlah babnya. Itu yang kita lakukan pada langkah ketiga. Nah, langkah keempat adalah mulailah membaca. Bacalah dari halaman yang menuliskan tentang bab 1, halaman keberapa. Lalu yang kelima, membaca dengan penuh perhatian. Ya. Dalam membaca dibutuhkan keinginan yang kuat. Tidak merasa terpaksa. Membaca jadikanlah sebuah kebutuhan dan kesenangan. Jadi membacalah dengan senang agar kamu menemukan informasi. Langkah kelima, setelah kamu membaca dengan senang tanpa ada keterpaksaan, lalu catatlah apa hal yang menarik yang kamu dapatkan dari buku ini. Misalkan, kalaulah judulnya Jago Main Gitar, apa hal menarik yang kamu dapatkan? Apa informasi menarik yang kamu dapatkan yang selama ini kamu tidak tahu? Misalkan tentang cara memetik dan bermain gitar yang baik, atau bagaimana merawat gitar, atau bagian-bagian lagu. Nah, kamu buatlah itu hal yang menarik kalau menurut kamu itu menarik. Catatlah pada langkah ke-5, kamu harus bisa memberitahu apa hal-hal yang menarik yang kamu dapatkan dari buku ini. Lalu apalagi? Catatlah. Apakah kamu merasa bosan? Kalau memang kamu merasa bosan, apa yang menyebabkan kamu bosan? Atau dalam membaca buku ini, kalimat-kalimatnya kurang saya mengerti. Lalu kamu tulis, di menit keberapa kamu merasa bosan? Ya, ini masih dalam langkah kelima. Lalu apalagi? Kamu catat apa yang kamu rasakan setelah kamu membaca buku ini. Kalau dia buku keterampilan seperti ini, keterampilan bermain gitar, apa yang kamu rasakan? Misalkan kamu merasakan senang.
Kenapa? Karena kamu dapat informasi baru yang kamu butuhkan selama ini. Atau kamu merasa senang karena kalimat-kalimat yang ada di buku ini sederhana. Kamu mampu mencernanya. Atau kamu merasa senang karena di buku ini banyak hal-hal menarik yang kamu temukan. Itu kalau buku keterampilan seperti ini. Tapi kalau nanti ini buku yang kamu laporkan adalah buku sastra, maka kamu tulislah hal-hal yang menarik yang kamu rasakan. Misalkan, kamu sangat suka dengan tokohnya karena tokohnya memberikan inspirasi buat kamu. Atau kamu suka gaya ceritanya, alurnya yang sederhana yang membuat kamu tidak merasa bosan. Atau buku ini menegangkan karena di buku ini banyak sekali trik-triknya, misalkan itu tentang politik, ya, dan sebagainya. Atau kalau dia sastra, kamu temukan tokoh yang kurang kamu senangi. Lalu kamu bilang, tokoh itu kamu kurang sukai, kenapa? Karena begini. Itu kalau dalam buku sastra, ya. Nah, itulah dia langkah kelima. Ya. Lalu kita ke langkah yang keenam. Ulas buku dan buat catatan. Apa yang kita lakukan pada langkah keenam? Yang kita lakukan pada langkah yang keenam adalah catatan singkat apa yang terjadi pada bab pertama, bab kedua, dan seterusnya. Itu yang harus kamu catat. Lalu setelah kamu catat ringkasan bab pertama sampai bab terakhir, kamu beritahu apa efek positifnya untuk kamu. Apa efek positifnya setelah membaca buku ini? Contoh, efek positif dari saya membaca buku ini adalah ilmu pengetahuan saya mengenai gitar semakin bertambah. Keterampilan saya dalam bermain gitar mulai bertambah. Nah, kalau dia cerita atau novel, kamu buatlah. Dari cerita ini, saya bisa mengetahui bagaimana kebiasaan masyarakat di dalam cerita ini. Atau saya mendapat pengetahuan tentang karakter orang-orang yang disukai dan tidak disukai. Nah, itu dalam sastra. Nah, itu langkah ke-6. Catatlah hal-hal yang menarik dalam buku ini yang kamu anggap penting. Lalu kita masuk yang ke-7. Yang ke-7 apa? Simpulkan buku. Pada langkah ini, langkah yang lebih mudah. Kenapa? Kamu hanya mengumpulkan data-data yang sudah kamu tulis. Dari langkah ketiga, 4, 5, 6, kamu kumpulkanlah data-data itu yang sudah kamu catat, lalu jadikanlah ia sebuah kesimpulan. Nah, anak-anak, demikianlah pelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan semoga menambah pengetahuan kita tentang cara membuat laporan membaca buku. Tetaplah semangat meskipun kita masih dalam situasi pandemi. Nah, anak-anak, pesan ibu adalah gantungkanlah cita-citamu setinggi bintang di langit agar kamu mampu mengalahkan dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.